Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting bagi kita untuk diperhatikan, lebih-lebih kita berada di zaman sekarang ini, adalah wasiat beliau yang sangat populer, yang sering kita dengar, di mana Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah, kata Nabi, bahwa dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging. Ini segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika ia sudah rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu disebut dengan qalbu. Yani qalbu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah seperti yang difahami oleh dunia medis, yaitu jantung, dan dalam bahasa dakwah sudah terlanjur diartikan dengan makna hati, dengan makna hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting sekali bagi kita semua, bagi saya pribadi dan seluruh jamaah yang ada, untuk kita perhatikan, dan hendaknya kita sibuk dengan hati kita masing-masing, memperbaikinya, memeliharanya, ya, membersihkannya dari berbagai macam penyakitnya atau nodanya. Karena hati adalah, atau qalbu adalah pemimpin bagi tubuh manusia, sebagaimana hadis Nabi tadi, dan juga keterangan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mengatakan mengenai hati, al-qalbu malikun, hati bagaikan raja, wal a'dha'u junuduh, dan anggota tubuh manusia lainnya adalah prajuritnya. Idza tabal malik tabatil junud, apabila sang raja baik, maka baik pula lah prajuritnya. Wa idza khabutha al malik khabuthatil junud, namun jika sang raja sudah rusak, ya, maka prajuritnya juga demikian, akan rusak pula. Inilah keterangan dari sahabat Nabi yang mulia yang menjelaskan hadis Nabi tadi, yang menerangkan bahwa qalbu, hati kita, merupakan pemimpin atau raja bagi tubuh kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan qalbu dijelaskan oleh para ulama bahwa qalbu ada 3 macam. Ada qalbu yang sehat, yang baik, yang selamat. Ini yang pertama, dan inilah yang kita harapkan, karena qalbu yang selamat inilah yang akan menghadap Allah, atau yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia yang sering kita dengar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Yakni suatu hari yang tiada lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, dari berbagai macam nodanya, dari berbagai macam penyakitnya. Inilah yang kita harapkan, agar hati kita bersih kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang pertama. Seperti contohnya kalau kita lihat dalam kehidupan, dalam sejarah manusia, yang dikatakan hati yang selamat itu seperti hatinya para nabi, para rasul. Kemudian diikuti oleh hatinya para sahabat, hatinya para sahabat, di mana Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan mengenai hatinya para sahabat, hum abarrun nasi quluba, mereka itu adalah orang-orang yang hatinya, ya, hati yang terbaik, yakni setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hendaknya kita bisa mencontoh bagaimana hati mereka yang baik, hati mereka yang bersih, hatinya para salafus salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang sakit. Wal iyadzubillah. Ini hati yang dinodai dengan yakni mungkin yang diantaranya adalah bidah-bidah misalnya, atau hati yang dinodai dengan perbuatan dosa dan maksiat secara umum misalnya, ya, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Maka hati yang sakit ini ya segera diobati, segera yakni mencari obatnya dan membersihkannya atau membersihkan noda atau penyakit yang ada di hati tersebut. Dan penyakit hati ini sangat banyak. Ini sangat-sangat banyak penyakit hati, sangat-sangat banyak ya, mulai dari yang tingkat tinggi yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah hatinya. Kalau ini sudah membuat hati menjadi mati kalau syirik ini. Ya, pada dasarnya hati yang ketiga ini, hati yang mati pada dasarnya. Jadi penyakit hati yang terbesar adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi dari penyakit hati itu adalah al-bidah, yakni bidah-bidah yang dikerjakan, yang dilakukan dalam aktivitas ya kehidupan sehari-hari. Nah, bidah-bidah ini dapat menodai hati manusia. Dan juga yang ketiga secara umum ya semua perbuatan dosa dan maksiat semuanya bisa menodai hati manusia. Dan sekali lagi hati yang sakit ini hendaknya segera mencari obatnya agar hati tersebut baik dan bersih kembali, mendapatkan hidayah dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hati yang ketiga adalah hati yang mati yang tadi telah disyaratkan sebagaimana hatinya orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin, maka hati mereka adalah hati yang sudah mati. Adapun hatinya orang-orang munafik, ini hati yang terbalik. Ini hati yang terbalik. Yakni apa? Kenapa dikatakan hati yang terbalik? Yakni mestinya mereka menerima agama Islam atau hati mereka menerima ajaran Rasulullah SAW misalnya, namun hati mereka justru yakni menolak, membenci ajaran Nabi, ajaran Islam. Nah, ini maka dikatakan sebagai hati yang terbalik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 2 atau 3 hati yang terakhir yang disebutkan, dan semoga kita bisa membersihkan hati kita. Dan sangatlah beruntung orang-orang yang berusaha, berupaya membersihkan hatinya, sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, ya, dan seterusnya. Dalam ayat-ayat yang lain juga hampir mirip disebutkan, yakni telah beruntung kata Allah orang yang berusaha membersihkan hatinya. Telah beruntung kata Allah Subhanahu wa taala orang yang berusaha membersihkan hatinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan obat-obat hati ini banyak sekali. Yang pertama dan paling utama adalah at-tauhid, bertauhid kepada Allah, yakni berusaha, berupaya mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah, seluruh macam ibadah, seluruh macam amal karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membersihkan hatinya manusia di zamannya itu. Maka ini tugas yang paling berat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membersihkan hati ya, manusia di zamannya. Maka ketika orang-orang atau kaum musyrikin di zaman itu masuk kepada agama Islam, maka mereka ya yakni jelas ya, hati mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengamalkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, masuk kepada agama Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru setelah itu diarahkan oleh Rasul mengenai agama Islam, mengenai agama Islam yang murni. Nah, itulah yang pertama tadi disebut dengan at-tasfiyah, yaitu pembersihan, pemurnian. Dibersihkan dulu hati mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu dibina oleh Rasul. Dan pembinaan Nabi ini disebut dengan disebut dengan at-tarbiyah ya. Sekali lagi disebut dengan at-tarbiyah, yaitu pembinaan, pendidikan, arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasfiyah dan tarbiyah. Jadi ini yang pertama kali yang menjadi prioritas dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan hati manusia. Membersihkan hati manusia dari apa? Dari
asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang muslim hatinya ya sudah dipenuhi dengan tauhid, maka berbagai macam syirik, berbagai macam perbuatan syirik tidak akan masuk ke dalam hati seorang muslim. Karena hatinya sudah bersih dengan tauhid, dibentengi dengan tauhid, maka tidak akan mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ya, lihat selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mesti terjerumus kepada syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar. Contohnya lihat, banyak. Lihat kaum tasawuf, jelas-jelas ya, mereka diantara mereka jelas-jelas beribadah kepada kubur, menyembah kubur, meminta kepada mayit dan seterusnya. Apalagi lihat orang Syiah ya, jelas-jelas mereka adalah orang yang pertama kali dalam sejarah umat ini yang menyembah kubur, yang menyembah kubur, lalu diikuti oleh yang lainnya. Ya, ini kita lihat bahwa mereka terjerumus kepada kesyirikan, yakni syirkul akbar, syirik besar. Maka sekali lagi, hati seorang muslim haruslah ya dibersihkan dengan tauhid, dan apabila hati telah terpenuhi dengan tauhid, dengan cahaya-cahaya tauhid, maka tidak akan mau lagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diharapkan. Inilah yang diharapkan. Yani selama hidup di dunia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dengan keutamaan tauhid dari hadis-hadis yang telah kita jelaskan dahulu. Apa diantaranya kata Nabi? Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka maghfiratan bimithliha." Fi ma ma'na. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seberat bumi atau sepenuh bumi, namun datang kepadaku bersih dari dosa syirik, tidak membawa dosa syirik, maka aku akan berikan kepadamu ampunan seberat bumi pula, sebesar bumi pula," kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan mengenai keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sekali lagi kita bersihkan hati kita dengan bertauhid, itu mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan pokok dan modal diterimanya amal ibadah, ya, diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kiat yang kedua agar hati kita bersih ya dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaknya kita terus mempelajari sunnah Nabi, petunjuk Rasul dalam beragama. Karena kalau kita beragama ini dengan sunnah Nabi, maka otomatis hati kita akan baik, hati kita akan bersih, dan Allah lah yang akan membersihkannya. Karena kita berusaha mempelajari agama ya Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan contoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang hamba, ketika seorang muslim berada pada sunnah-sunnah Nabi, contoh-contoh Rasul, maka otomatis akan berdampak baik bagi hati. Hati kita akan menjadi tenang dalam beribadah kepada Allah. Hati kita akan menjadi nikmat beribadah kepada Allah karena landasannya jelas, dalilnya jelas, berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lihat, orang-orang yang senang kepada bid'ah, hidupnya dalam kebimbangan, hidupnya dalam keraguan. Itu hati yang bimbang, itu yang ragu, itu hatinya ya. Yang mengalami apa? Ketidakbahagiaan adalah hatinya. Maka orang yang berada pada sunnah Nabi yang mulia, contoh Rasul dalam beragama, akan nikmat hidupnya, bahagia hidupnya, tenang hidupnya, karena berada pada sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, ini sangat berdampak kepada hati kita. Ini sangat berdampak sekali kepada hati. Maka lihatlah para sahabat, di mana mereka berada pada sunnah Nabi, lihat bagaimana tenangnya hati mereka, bahagianya hati mereka berada pada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi telah bersabda kepada kita semua, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ini pengalaman saya pribadi, ya, yakni saya pelajari misal yang barusan yang saya alami ini, artinya mengenai manasik umrah. Ya, kalau menurut perasaan, ini perasaan saja, yakni sepertinya sudah bolak-balik baca kitab terkait dengan manasik umrah. Ternyata setelah yakni membaca kitab-kitab yang lain dan sebagainya, ada saja yang yakni terlewatkan. Ada saja yang terlewatkan dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini baru saya ketahui baru kemarin-kemarin. Itu contoh saja. Artinya dengan terus belajar dan terus kita belajar contoh Rasul sunnah Nabi ini, yakni semakin terbuka kita, semakin terbuka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi memang demikian, karena ilmu kita ini atau ilmu keagamaan kita ini tidaklah sempurna. Yang sempurna hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sempurna hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajibkan bagi kita semua untuk belajar dan belajar tentang sunnah beliau, contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kiat yang kedua agar hati kita menjadi baik, hati kita menjadi tenang, menjadi yakni lurus ya, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kiat yang ketiga tentunya yakni sering-sering berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini diperbaiki. Misalnya kita berdoa, Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaikilah hatiku misalnya. Atau dengan doa-doa yang lain yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya yang terkait ini, ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu, tetapkanlah hatiku pada ketaatan kepadamu. Inilah doa yang juga sering dibaca oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita ini merasa pede. Maksud saya begini, misalnya seorang merasa, oh saya sudah ngaji sekian lama, insya Allah terjagalah hati saya. Siapa yang menjamin seperti itu? Siapa yang menjamin demikian? Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa hati manusia seluruhnya berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dapat membolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Maka wajar kalau Nabi mengatakan, yakni dalam hadits qudsi, ya, dalam hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha ya min ibadi mu'minun bi wa yumsi kafiran, yakni di pagi hari ada di antara hambaku yang masih beriman kepadaku, namun di sore hari sudah kufur dia, sudah ingkar dia, sudah kafir dia, sudah ingkar dia kepadaku. Ya, ini boleh jadi seperti ini. Na'udzubillah. Maka kita minta ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan berzikir kepada Allah. Ya, ini juga kiat yang bisa kita tambahkan yang keempat, selalu ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Yani zikir yang syar'i tentunya, zikir yang ada contohnya dari Nabi, bukan zikir ala kaum sufi ataupun yang lain yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa berusaha berupaya membersihkan hatinya dengan jalan dan caranya Nabi Muhammad, dengan jalan dan caranya Rasul, maka akan menempuh ya tujuan yang sebenarnya, akan tercapai tujuan yang sebenarnya, ya, akan tercapai tujuan yang sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan seperti ini tentunya karena banyak orang-orang mencari jalan-jalan sendiri, cara-cara sendiri yang katanya dapat membersihkan hatinya. Ini tidak benar. Kalau sekali lagi menyimpang dari jalannya Nabi,
caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka qiyat yang terakhir secara umum yang kelima adalah semua amal-amal saleh, semua kebaikan-kebaikan ya yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dapat membersihkan hati, memperbaiki hati, meluruskan hati, membenarkan hati, ya, membaguskan hati. Ya, inilah yang dapat dijelaskan pada kajian singkat di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa atau hati ini, bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita yakni kembali memelihara atau kembali melihat kepada hati kita masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya, membersihkannya dan menjaganya dari hal-hal yang dapat menodai hati kita. Wallahu ta'ala alam. Dan silahkan jika ada pertanyaan boleh terkait dengan materi ini ataupun yang lain, bebas pertanyaannya. Nah, silakan Mbak, langsung Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zikir setelah sholat, khusus sholat fardu yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa? Terus tadi yang berkaitan zikirnya orang sufi itu seperti apa? Berkenaan dengan zikir ya selesai sholat fardu, sebagaimana yang yakni sangat populer dijelaskan oleh para ahli ilmu dalam kitab-kitab mereka, yakni selesai kita salam ya dari sholat fardu ya, assalamualaikum ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka kita beristighfar 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan zikir berikutnya, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian kita yakni membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian setelah itu kita membaca ayat kursi, kemudian kulhu sekali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali. Nah, kecuali setelah salat maghrib dan subuh ya, kulhu, an-nas dan afalak masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Ini khusus selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh, kurang lebih demikian. Tidak, artinya cukup kita sendiri yang mendengarkan ya, jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para sahabatnya bahwa kalian, kata Nabi dalam sebuah riwayatnya, kalian, kata Nabi, berdoa kepada zat yang tidak tuli, kata Nabi. Kalian ini ya berdoa, bermunajat kepada zat yang tidak tuli, kata Nabi SAW. Jangan, tidak boleh kita mengeraskan suara sehingga kita mengganggu orang lain yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru yakni kalau terkait dengan sholat asar, maka kita baca zikir sore hari, dan terkait dengan sholat subuh setelah itu kita baca zikir pagi hari, zikir-zikir pagi hari yang ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kurang lebih demikian. Jadi kalau ini dirutinkan maka ini tidak akan lama. Artinya kalau kita sudah terbiasa ya, sudah terbiasa kita rutinkan, ini tidak akan lama karena kita sudah hafal. Karena sudah hafal tidak akan lama lah. Ya paling 5 menit 10 menit lah. Ya, dan itu tidak lama insyaallah taala. Bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam. Nah, untuk zikir ala sufi ini macam-macam, Mbak. Macam-macam zikir mereka, ya ini misalnya menyebut ya di kalimat ini, kalimat itu ribuan kali dan mereka tentukan berapa 10.000 kali misalnya, 5.000 kali misalnya, dan seterusnya. Artinya apa yang mereka baca itu tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak ada dalil dari Nabi, dan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita pahami bahwa yang namanya doa yang paling mujarab, doa yang dikabul oleh Allah adalah yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi hendaknya kita mempelajari apa doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang kita baca. Ya, itulah yang kita baca. Kecuali kalau kita doa secara mutlak di tengah jalan kita berdoa, misalnya di hati kita, misalnya boleh saja dengan doa dari kita sendiri.
ya, untuk keselamatan di perjalanan sebagainya, ketika di tengah jalan misalnya sebagainya, kita boleh ya ini kita berdoa di hati kita. Wallahu taala alam. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Salam. Saya ingin menjelaskan tentang konsep hati yang tadi disebutkan sebagai qalbu dan juga sebagai nafs, Pak. Karena kadang-kadang disebutkan qalbu, kadang-kadang disebutkan nafs. Sedangkan di bahasa Indonesia kan itu dua-duanya ada yang jiwa, ada yang hati. Bagaimana? Iya benar, yakni dikatakan ya, terkadang dikatakan qalbu, ya, terkadang dikatakan an-nafs, ya, yakni tentunya kedua-duanya ya tidaklah bertentangan, ya, kedua-duanya tidaklah bertentangan. Berkenaan dengan qalbu tadi, yakni secara fisik dia tentunya jelas, yakni apa namanya, segumpal daging sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Namun ada yang tidak, istilahnya tidak terlihat atau tidak berbentuk fisik, ya, tidak berbentuk fisik, ya. Jadi qalbu di sini atau nafs, ya, yang saya fahami wallahu taala alam bahwa nafs ini ya lebih identik kepada hati yang tidak berfisik, ya, wallahu taala alam. Adapun qalbu tadi lebih cenderung kepada yang berfisik, dan boleh jadi ya terkait dengan nafs di sini yang dikatakan dalam bahasa kita adalah jiwa, ya, jiwa jelas ini tidak berfisik, dia tidaklah berfisik. Misalnya bagi contoh begini, misal ada seorang muslim, ya, dia ingin diganti organ jantungnya dengan jantung orang Buddha misalnya, dengan jantung non muslim, itu fisik ya, kan yang diganti fisiknya. Tapi ketika dia fisik tersebut sudah berada di tubuh si muslim ini, apakah berubah hidupnya? Apakah berubah hidupnya? Kan tidak berubah hidupnya. Maka ada sekali lagi yang tidak berbentuk tadi, yang disebut dengan an-nafs tadi. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Dan terkadang an-nafs ini juga bisa diartikan dengan ruh. Ya, sebagaimana malaikat kematian mengatakan kepada hamba yang mau meninggal ini ketika akan dicabut nyawanya, apa kata malaikat kematian? Ya ayyatuhan nafs, ya ayyatuhan nafsut thayyibah misalnya. Ini kepada hamba yang baik, kepada hamba yang beriman, ia akan mengatakan ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila ridwanillah. Wahai ruh yang baik. Kita diartikan ruh di sini. Bisa diartikan ruh di sini. Wahai ruh yang baik atau jiwa yang baik, ya keluarlah engkau menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang mengenai bahasa Arab ini bahasa yang luas. Sekali lagi bahasa yang luas sekali, dan sekali lagi sebagian para ulama, kita tegaskan di sini, sebagian para ulama mewajibkan umat Islam ini untuk mempelajari bahasa Arab, wallahu taala alam, ya, untuk mempelajari apa? Bahasa Arab. Makanya tadi saya isyaratkan bahwa qalbu dalam bahasa Rasul atau menurut Nabi Muhammad dan juga menurut bahasa medis adalah jantung. Tapi karena sudah terlanjur diartikan dalam bahasa dakwah adalah hati, ya sudah kita artikan hati. Tapi itu sudah kita jelaskan dulu bahwa yang sebenarnya qalbu itu maknanya adalah jantung dan bukan hati. Kalau hati bahasa Arabnya adalah kibdah atau kabid, al-kabid atau kibdah, itu dalam bahasa Arabnya. Sedangkan qalbu dalam bahasa Arab, dalam kamus Arab bermakna jantung. Nah, ini banyak, ya, sekali lagi banyak di negeri kita ini banyak istilah-istilah Arab ini yang perlu diluruskan, Contoh berkenaan dengan orang yang sedang ihram, haji atau haji atau umrah, disebut muhrim atau mahram? Disebut muhrim, bukan mahram. Beda lagi. Mahram adalah pihak atau orang yang haram dinikahi.
Itu mahram namanya. Kalau di kita ini sering terbalik-balik menyebut muhrim atau mahram, muhrim atau mahram. Ini terbalik-balik sudah, ya, nggak jelas. Ya, semua jadi umumnya orang ya yang haram dinikahi itu disebut oleh kaum muslimin adalah muhrim. Padahal mestinya disebut mahram, bukan muhrim. Muhrim adalah orang yang sedang berihram haji atau umrah. Nah, ini banyak sekali dalam bahasa kita ini yang perlu diluruskan. Segala sesuatu ya yang perlu diluruskan. Wallahu taala alam. Ya. Baik, saya kira cukup karena waktu yang memang terbatas. Mudah-mudahan yang dijelaskan ini, yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.